Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasim, NIM 206500043. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar keamanan komputer. Jadi di sini saya akan membahas tentang pertama macam-macam keamanan komputer, masalah penting pada komputer, prinsip pengamanan sistem, tipe ancaman, kesalahan security yang merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan. Keamanan komputer ini bertujuan untuk dapat terhindar dari penipu atau mendeteksi penipuan sebuah sistem yang berbasis pada ini ada 3. Keamanan eksternal atau external security berkaitan dengan pengamanan komputer dari penyusup dan bencana. Penyusup yang dimaksud di sini adalah hacker dan bencana yang dimaksud di sini adalah banjir. Di sini yang kedua adalah keamanan interface pemakai. Ini berkaitan dengan pemakai itu sendiri. Jadi sebelum memulai atau mengakses program dan data yang disimpan, maka akan ada beberapa keamanan yang ditampilkan. Maka keamanan antar muka. Oke, di sini yang ketiga adalah keamanan internal. Keamanan internal atau internal security beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras sistem operasinya. Bisa dilihat di sini ada 3 contoh. Yang pertama hardware, software, dan brainware. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan pada 3 contoh keamanan internal. Yang pertama hardware. Hardware adalah komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata atau bisa diraba secara langsung. Dan kata lain, hardware ini adalah komponen yang bentuknya nyata seperti komputer, mouse, dan software adalah sekumpulan instruksi atau program menginstruksikan komputer untuk melakukan tugasnya, contohnya seperti Excel, Word, dan PowerPoint. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang memakai atau menggunakan serta mengoperasikan perangkat komputer tersebut, contohnya itu seperti hacker atau saya sendiri. Maka saya akan disebut dengan pemakai brainware atau keamanan eksternal brainware. Di sini ada masalah penting dalam keamanan informasi. Jadi di sini tuh dua masalahnya tersebut adalah penyusup dan kehilangan data. Penyusup ini juga dibagi menjadi 2, yaitu penyusup aktif dan penyusup pasif. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang penyusup aktif dan pasif. Penyusup pasif adalah penyusup yang hanya ingin membaca data yang tak diorientasikan, sedangkan penyusup tak diorientasikan tersebut. Di sini juga yang kedua adalah usaha hacker dalam mencari uang. Para hacker mengambil sebuah data dari perusahaan dan dia akan membuatnya menjadi dalam dunia pemrograman. Yang kehilangan data ini pertama bencana. Bencana yang dimaksud di sini seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain. Kehilangan data, kesalahan perangkat keras. Pada perangkat keras, jika sesuatu atau tidak berfungsi dengan baik, maka data-data yang ada di dalam itu akan hilang atau akan terhapus secara sendirinya. Oke, di sini ada prinsip pengamanan sistem. Di sini prinsip pengamanan sistem ini ada 4 pengamanan. Yang pertama pemakai. Identifikasi pemakai ini adalah identifikasi pemakai ketika login. Seperti saya sendiri, contohnya saya akan melogin ke sebuah akun, maka di situ saya akan disebut sebagai autentifikasi pemakai. Yang kedua adalah paspor. Di sini paspor membagi menjadi 4, seperti yang pertama salting, yang kedua on time paspor, yang ketiga daftar panjang, dan keempat ada tanggapan. Salting yang dimaksud di sini dia dapat menambahkan string pendek ke string paspor yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang paspor yang diinginkan. On time paspor ini seperti pemakai harus mengganti paspornya itu secara teratur, seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu kita harus mengganti paspor yang kita bikin agar terhindar dari penipuan atau hacker-hacker yang ingin mengambil data kita. Yang keempat daftar panjang pertanyaan dan jawaban sehingga dapat login komputer memiliki salah satu pertanyaan secara acak. Yang kedua ada tanggapan. Yang keempat ada tanggapan ini diberikan kebebasan untuk seseorang memilih apa yang ingin dia pilih nanti. Yang ketiga adalah identifikasi fisik. Di sini saya menggunakan 2, yaitu sidik jari dan retina. Sidik jari ini dan retina ini bisa dikelompokkan pada identifikasi fisik. Dan yang keempat itu adalah pembatas atau otoritas. Di sini adalah ancaman keamanan dan tipenya.
Di sini itu ada 4, yaitu interupsi, modifikasi, interupsi, dan fabrikasi. Interupsi di sini adalah ancaman terhadap ketersediaan informasi atau data yang rusak atau dihapus sehingga saat dibutuhkan datanya tidak ada, seperti bisa dilihat di gambar. Sumber informasi, interupsi, dan tujuan. Sumber informasi tidak bisa mencapai tujuan karena data-data yang dihapus atau yang rusak tersebut tidak bisa ketika kita membutuhkannya. Oke, jadi untuk tipe ancaman yang kedua itu adalah modifikasi. Modifikasi di sini adalah ancaman terhadap integritas. Di sini itu orang yang tidak berhak menyadap lalu lintas informasi yang sudah dikirim dan kemudian mengubahnya sesuai keinginannya. Bisa lihat di sini untuk tanda panah sumber informasi ini, dia itu menggunakan tanda panah merah. Dia itu sebenarnya ingin mengirimkan kepada tujuan informasi, tapi modifikasi ini berada pada tengah atau menjadi orang ketiga. Dia ini bisa menyadap dan mengubah apapun informasi yang dikirim dari sumber informasi tersebut. Oke, di sini adalah untuk ancaman ketiga itu interupsi. Interupsi adalah ancaman terhadap kerahasiaan informasi di dalam sistemnya disadap oleh orang yang tak berhak. Bisa dilihat di gambar. Untuk sumber informasi dan tujuan informasi ini disadap oleh interupsi. Di sini tuh dia itu menjadi orang ketiga, seperti si A dan si B ini mengirim sebuah informasi, maka si C ini akan mengambil data dari si A tersebut dan mengetahui apapun informasi yang dia kirim. Untuk yang keempat adalah fabrikasi. Fabrikasi adalah ancaman terhadap integritas di mana orang yang tidak berhasil meniru atau memalsukan informasi tersebut. Bisa dilihat di sini tuh informasi dari si A ke si B itu tidak bisa ditiru oleh fabrikasi atau si C. Di sini adalah kesalahan utama dalam keamanan. Ada beberapa kesalahan. Yang pertama, memulihkan paspor di atas kertas. Jika memulihkan paspor di atas kertas, maka orang lain bisa melihatnya dan bisa menirunya serta bisa membobol aplikasi yang kita buat tersebut. Dan yang kedua, pemilihan paspor yang buruk. Dalam pemilihan paspor yang buruk ini dia itu bisa ditebak oleh siapapun dan bisa dibobol oleh siapapun. Komputer dalam keadaan hidup ketika ditinggalkan. Ini itu ketika kita meninggalkan sebuah laptop, dia itu jangan dalam posisi hidup. Karena ketika dalam posisi hidup dan tidak memiliki paspor atau keamanan yang cukup kuat, maka informasi yang ada di dalamnya bisa diketahui oleh rekan-rekan kita. Yang keempat itu membuat lampiran yang tadi diperiksa. Yang kelima itu tidak ada kebijakan keamanan komputer. Oke, untuk tip-tip keamanannya ini, yang pertama tip pemakaian paspor. Di sini tuh pemakaian paspornya itu harus benar-benar kuat atau tidak bisa dilacak oleh siapapun, seperti kombinasi huruf dan angka. Di sini tuh yang kedua tipe pengontrolan, dan ketiga itu tipe berkomputer yang aman. Yang keempat itu tipe pengamanan informasi, dan yang kelima itu tipe pengamanan PC atau komputer. Mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.